Halo Sobat Ma'arif Institute, perkenalkan saya Nirwansyah, selamat datang di podcast Ma'arif Institute. Kami juga kedatangan tamu dari Wahid Foundation, Mas Alamsyah M. Ja'far. Perbandingan kemajuan HAM dan KBB di Indonesia sendiri dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain, Mas Alam melihatnya gimana? Apakah Indonesia lebih baik atau justru Ya memang kalau dilihat dari konteks Asia Tenggara, Indonesia itu saya kira termasuk, negara yang cukup baik ya dibanding negara-negara di tingkat, Asia Tenggara? Asia Tenggara seperti Malaysia, ya paling negara-negara yang misalnya masih menghadapi konflik ya misalnya, Myanmar gitu ya, di Vietnam dan sebagainya. Jadi kalau ditanya tingkat Asia ya saya kira Indonesia akan menjadi negara yang bisa menjadi apa ya, contoh dibanding dengan negara-negara lain. Berarti dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara nggak ada, apakah ada yang bisa kita ambil pelajaran terkait kemajuan HAM-nya atau mungkin justru Indonesia lah yang harus menjadi leading sektornya gitu? Ya saya kira masing-masing negara itu punya kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi yang menarik buat saya untuk konteks Indonesia di beberapa negara ya, adalah, eee, fenomena di mana kepercayaan antara masyarakat sipil dengan pemerintah itu jauh lebih lebih baik Lebih ya. baik. Di Malaysia itu tidak cukup baik sebetulnya, Oh, belum cukup baik. Dan itu diakui. Jadi kalau kita terlibat di dalam workshop atau diskusi di tingkat kawasan, itu, kolaborasinya tidak sebaik ini, Indonesia. terutama dalam kasus misalnya, pencegahan ekstremisme kekerasan. Itu kelihatan sekali pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil, dengan, misal Maarif Institute, Wahid Foundation, NU, Muhammad itu jauh lebih. Lebih solid lah ya. Tapi kalau di Malaysia itu tidak ya sekuat gitu ya, Indonesia. Nah, kalau peran teknologi, Mas, gimana peran teknologi ini bisa mempengaruhi pemajuan HAM dan pemajuan kebebasan beragama ini, Mas Mas Alam sendiri misalnya, Nah ini gimana caranya? ini menariknya dan salah satu bagian penting dan tantangan terberat dari KBB sekarang itu adalah media sosial. Iya, iya. Bagaimana logikanya? Jadi gini, logika dasarnya adalah media sosial itu kan sebetulnya cerminan dari realitas, sosial kita. Kalau realitas sosialnya meningkatkan, kebencian, ketidaksukaan, ada regulasi diskriminatif, dia bisa muncul di dalam media sosial. Dan tantangan di media sosial bisa anonim, bisa bisa macam-macam Iya. ya. Nah, ini terbukti dengan hampir sebagian besar kasus-kasus penodaan agama itu kasus-kasus di media sosial. Oh, Hampir sebagian besar. Karena mata kita itu adalah media kan. Jadi kita nggak bisa lihat di mana-mana kalau nggak ada media sosial gitu ya. Nah, sementara ada regulasi yang diskriminatif, ada saya menyebutnya kecenderungan masyarakat yang apa, istilahnya itu persecuting society, masyarakat yang mempersekusi, itu menyebabkan banyaknya dan ini tren yang, terbaru, menyebabkan pengguna-pengguna media sosial itu sangat rentan mendapatkan pemidanaan berbasis agama dan keyakinan. Lina Mukherjee, siapa lagi tuh, Panji Gumilang. Panji Gumilang, lalu kemudian ada aktivis, perempuan di Jawa Barat yang, dianggap menodai agama, ada ibu-ibu rumah tangga di Jawa Tengah, ya dia menyampaikan aspirasi tentang keagamaan lalu dianggap menodai agama, ada yang di Manado, Iya. perempuan, berkaitan dengan isu pro kontra Palestina Israel juga mendapat kasus, pemidanaan, ada, pengusaha roti di Medan yang juga dianggap menodai agama. Jadi itu semua sebagian besar itu terjadi di Media media sosial. sosial. Jadi tantangannya adalah apakah kita bisa memproteksi kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berekspresi di media sosial itu satu. Yang kedua adalah tingkat literasi. Literasi, Apalagi netizen Indonesia ini nggak beradab kan ya, kan ya. dari hasil penelitian terakhir itu. Nah, dan terakhir yang agak juga mengkhawatirkan buat saya itu adalah kasus-kasus ini tuh menimpa para komika. Oh, oke. Ada beberapa komika yang dijerat pasal penodaan agama dan itu tantangan besar. Apa yang bisa kita lakukan ini, Mas? Misalnya untuk di media sosial biar gerakan HAM dan KBB ini bisa membaik lah. Saya selalu mengatakan 2 hal itu harus dijalankan bersama-sama, faktor strukturalnya. Hmm. Apa itu kebijakan?
Jadi di dalam implementasi pemidanaan itu harus jelas, mana bagian-bagian yang disebut sebagai ujaran kebencian, mana yang disebut bagian dari sebagai kebebasan berekspresi. Kalau kita mengkritik, itu kan tidak otomatis dianggap sebagai menodai Iya, agama, betul. ya kan? Tidak dianggap sebagai menghina agama gitu. Toh baru kritik ya. Iya, dan itu berarti aparat penegak hukum itu betul-betul harus konsisten di dalam menangani masalah-masalah seperti ini. Karena sekarang ini kan gini, memang kekerasan turun ya, tetapi tumbuh masyarakat, istilahnya itu masyarakat yang melakukan pemantauan terhadap praktek-praktek yang dianggap tidak sesuai dengan mereka, ya. Lalu karena itu muncul, eee, laporan-laporan kepada kepolisian bahwa ini menodai agama, menghina agama dan seterusnya. Jadi sangat terbuka. Nah, kalau polisi itu atau kejaksaan tidak secara cermat menindaklanjuti laporan ini atau memeriksa laporan ini, maka akan banyak korban-korban berjatuhan, sesuatu yang sebetulnya bisa tidak masuk kategori ujaran kebencian atau, melakukan, sesuatu, yang menghasut kekerasan gitu. Jadi itu kuncinya di situ. Yang kedua itu memang adalah literasi masyarakat itu sendiri gitu. Jadi artinya harus terus ada dialog, antar, masyarakat, antar komunitas. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman NGO itu satu bagian yang sangat sangat penting, untuk apa namanya, membangun, kebersamaan, membangun toleransi di antara, perbedaan-perbedaan yang ada. Oke deh, karena bonus demografi anak-anak muda sekarang ini masih banyak ini Mas, dan kira-kira apa yang bisa dilakukan nih oleh generasi muda untuk, terlibat secara aktif dalam pemajuan HAM ini dan KBB ini, kira-kira anak muda ini bisa apa gitu? Jadi gini, saya tuh merasa ya, salah satu poin penting dari, isu apa yang bisa dilakukan oleh anak muda itu adalah bagaimana anak muda ini bisa mencegah terjadinya, saya tuh menyebutnya intoleransi berbalas-balasan. Gimana itu? Jadi gini, ya ada situasi di mana kalau satu fenomena intoleransi pada komunitas tertentu, itu meningkatkan intoleransi di komunitas yang lain. Mmm, Contoh, ya. kasus-kasus pelarangan gereja di Jawa, itu meningkatkan sentimen negatif di luar Jawa. Jadi misalnya kalau di Jawa yang dilarang itu gereja, kalau di luar Jawa di mana mayoritas misalnya Kristen, itu ada kasus-kasus di mana masjid tidak boleh direnovasi. Di Papua, di Manado, Balas eee dendam gitu ya? iya, jadi kalau ini naik, ini namanya ini naik juga gitu. Nah, itu fenomena yang saya sebut sebagai fenomena intoleransi berbalas-balasan. Nah, ini bisa sebenarnya dijembatani kalau ada anak-anak muda yang terus-menerus melakukan dialog bahwa apa yang terjadi di satu tempat itu tidak mewakili wajah umum kehidupan keagamaan di Indonesia gitu loh kira-kira. Berarti nggak serta-merta sama semua Iya, gitu? seolah-olah kalau Iya, kalau umat agama tertentu tuh wajahnya tunggal gitu loh, iya, iya. sehingga padahal kan yang melakukan itu tuh Sebagian kecil. sebagian kecil dari, populasi atau penganut agama tertentu. Nah, siapa yang mungkin, berperan untuk mengatasi ini? Itu menurut saya anak muda. Caranya bagaimana? Ya caranya membangun dialog lewat ya tentu dengan gaya anak muda ya, pendekatan mereka. Tapi intinya adalah dialog. Bisa offline, bisa online, bisa melalui media sosial dan mencari pendekatan-pendekatan yang, kreatif dan saya kira kita punya pengalaman di organisasi masyarakat sipil meskipun harus ditingkatkan ya, misalnya dengan permainan, Mmm, dengan live in, apalagi dengan oke. pelatihan, dengan, camping, banyak hal yang bisa sehingga kalau intoleransi itu meningkat di satu komunitas, isi anak muda itu bisa bilang, "Eh, enggak, itu kami biasa aja," gitu. Maksudnya itu nggak ada itu tidak menunjukkan, wajah umum agama tertentu. Iya, Ya di sana ada yang agak keras-keras, di agama ini juga ada yang keras-keras nggak gitu. bisa lu samaratain gitu dong. Iya, jadi katakanlah yang terjadi itu sebenarnya bukan the clash of civilization ya, Iya, katakan tapi the clash of fundamentalism. Jadi yang terjadi itu benturan antar kelompok-kelompok yang konservatif aja gitu, tapi wajah umumnya adalah wajah umum yang, terbuka gitu. Nah, saya kira peran ini itu sangat diperlukan dilakukan oleh anak muda, ini satu hal. iya. Belum lagi dinamika global itu sangat rentan meningkatkan potensi intoleransi di tingkat domestik. Apa contohnya?
Gimana? kasus Palestina, Oh iya. Israel, kasus Rohingya. Nanti belum lagi kalau ada pembakaran kitab suci di luar negeri, di sini bisa. Nah, kalau ini bisa didorong oleh apa namanya, oleh anak muda itu sangat sangat baik. Jadi gini, ada teori yang mengatakan bahwa intoleransi itu terjadi bukan karena perbedaan sebetulnya, tapi karena kebencian. Nah, jadi asumsinya orang yang benci karena perbedaan tertentu itu lebih rentan bertindak intoleransi. Maka pertanyaan apa? Gimana caranya? Ya kita mengurangi kebencian. Kebencian ya. Nah, kalau kebencian ini dikurangi di tingkat anak-anak muda, maka potensi intoleransi kita asumsikan Menurut. menurun gitu. Lalu ada dialog. Baik Mas. Ini terakhir ini. Mas Alam sendiri ngelihat gimana HAM dan kebebasan beragama di masa yang akan datang? Apakah trennya bakal membaik atau tetap stagnan atau bakal jauh mundur ini? Untuk ramalan yang konservatif, stagnan ya, Stagnan ya. stagnan. Kecuali kita bisa melihat ada eh, perubahan-perubahan kebijakan yang agak fundamental yang kita bisa oke ini adalah semacam turning point ya yang bisa kita harapkan berubah di masa depan. Meskipun di atas kertas sebetulnya asta cita itu menurut saya sangat menjanjikan. Hanya ya itu tadi kita perlu melihat atau menunggu waktu untuk dibuktikan apakah pemerintah bisa mewujudkan cita-cita ini. Harapan Mas lah untuk generasi mendatang terkait kemajuan HAM dan KBB ini apa? Jadi menurut saya ya harapan harapan saya itu sebetulnya kita bisa memperkuat wajah keagamaan yang lebih lebih ramah, lebih lebih terbuka. Dan itu tuh hanya terbangun karena dialog. Jadi ini, intoleransi itu bisa terjadi sebagai salah satu cara untuk menjadi lebih toleran. Mas, bisa jadi waktu madrasah atau waktu kecil atau waktu muda itu bisa jadi bersikap intoleran karena pemahamannya tidak tumbuh. Tapi dari interaksi dengan kelompok yang berbeda, itu kemudian lahir keterbukaan-keterbukaan, kesalingpahaman dan nah saya berharap, toleransi semacam itu tumbuh dari, interaksi dari, dialog yang terbuka, praktek, di masyarakat. Oke, baik Mas Alam. Terima kasih banyak Mas Alam untuk dialog hangatnya. Sebuah kehormatan bagi kami di sini. Mas Alam udah berbagi perspektif. Jadi itu teman-teman, kita sudah berbincang dengan Mas Alam Syah. Beliau adalah peneliti senior di Wahid Institute yang sudah berkecimpung di dunia kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mungkin itu aja Mas Alam. Terima kasih banyak Mas Terima Alam. kasih, sama-sama. Kita akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.